Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita ucapkan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmatnya kepada kita semua sehingga kita semua bisa hadir di sini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Yang terhormat Ibu Berliana Antika Putri selaku Ketua Penanggung Jawab acara sosialisasi ini dan serta semua tamu undangan yang sudah hadir di sini. Selamat datang semuanya dan selamat berkumpul di sini dalam acara sosialisasi umum yang bertemakan dengan generasi milenial. Perkenalkan, nama saya Alvina Hasanah. Saya di sini selaku pembawa acara yang akan membawakan acara hari ini dari awal sampai akhir nanti. Sebelum mengawali kegiatan hari ini, marilah kita semua mengucapkan bismillah bersama-sama agar acara hari ini berjalan dengan lancar. Bismillahirrohmanirrohim. Tidak usah berlama-lama lagi, marilah kita awali acara hari ini. Acara pertama yaitu pembacaan puisi kepada Saudara Andini Puspitasari. Sebagai petugas, saya persilahkan. Generasi Milenial, karya Duda Hanun Nazira DU. Generasi milenial, itulah sebutan kami. Masa depan di genggaman kami. Sang saka melambai-lambai pada kami. Berdiri, tegak, gagah dan perkasa. Nampak perjuangan tiada tara. Generasi milenial, generasi penerus bangsa, tapi tak sepenuhnya nyata. Teknologi membuat semua buta. Jurang kegelapan nampak jelas di depan mata. Wahai anak bangsa, Ibu Pertiwi menanti dirimu. Kerahkan jiwa dan ragamu. Jadikan dirimu bermartabat, bukan sampah masyarakat. Jika kau generasi milenial, mari bersama wujudkan mimpi, satukan tekad dalam hati, berpegang tangan membangun negeri. Ayo, wujudkan cita-cita negeri ini. Baiklah, acara yang kedua yaitu sambutan kepada Ibu Berliana Antika Putri selaku Ketua Penanggung Jawab acara sosialisasi. Saya persilahkan. Tantangan pemuda generasi milenial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Kepala Sekolah dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru Karyawan di sekolah serta siswa dan siswi yang saya banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga kita masih dapat berkumpul di tempat di dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita semua Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua yang ada di tempat ini mendapatkan syafaatnya di akhir zaman nanti. Amin ya robbal alamin. Kata pemuda mungkin sudah sering kita dengar. Namun, apakah arti pemuda itu? Pemuda merupakan generasi muda yang sangat berpengaruh besar terhadap proses pembangunan bangsa ini. Pemuda akan selalu menjadi harapan dalam setiap kemajuan di dalam suatu bangsa yang dapat merubah pandangan oleh setiap orang dan sebagai tumpuan generasi sebelumnya untuk mengembangkan ide-ide yang kreatif, berilmu, dan berwawasan yang luas berdasarkan yang ada.
Seperti yang telah dikatakan oleh Presiden dahulu kita, beri aku 1000 orang tua, maka akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, maka akan aku guncangkan dunia. Pada zaman sekarang, telah memasuki di era yang sering disebut dengan era milenial. Sehingga, pemuda yang lahir pada era ini disebut dengan generasi milenial. Generasi milenial merupakan generasi yang sudah melek teknologi dengan berkembang pesatnya teknologi yang ada pada era ini. Maka, generasi di era ini memiliki banyak peluang untuk berada jauh lebih maju dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Namun sayangnya, di era yang sesuatu dapat bergerak dengan cepat, menyebabkan dunia menjadi tanpa batas. Informasi akan lebih mudah diperoleh dari mana dan dengan siapa saja. Generasi yang lahir pada era ini, maka harus mampu menjadi bijak dalam memanfaatkan teknologi yang ada. Perkembangan teknologi yang semakin pesat ini dapat berdampak positif atau berdampak negatif. Hal ini tergantung dari penggunanya, apakah dia dapat memanfaatkan kemajuan teknologi dengan baik atau sebaliknya. Oleh sebab itu, pemuda yang lahir pada era ini harus benar-benar mampu memanfaatkan teknologi yang ada untuk kemajuan. Pesatnya perkembangan teknologi yang ada juga akan menuntut pemuda yang lahir pada generasi ini harus memiliki kualitas dan kinerja yang semakin tinggi. Untuk dapat meningkatkan kualitas dan kinerja, maka generasi ini harus dapat belajar dengan cepat, beradaptasi dengan cepat, dan melakukan sesuatu yang kreatif untuk memecahkan setiap masalah yang timbul. Jangan sampai kita semua yang hadir di sini hanya menjadi penonton dalam persaingan yang ketat pada era milenial ini. Teruslah belajar dan belajar dengan memanfaatkan perkembangan teknologi yang ada di sekarang ini. HP yang kalian miliki sekarang, jangan hanya kalian gunakan untuk mainan game atau hanya bermain sosmed, tapi memanfaatkan untuk belajar dan melihat perkembangan informasi yang ada. Mungkin yang sedikit itu yang semoga bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang ketiga yaitu berdongeng. Kepada Saudara Irda Dwi Astuti sebagai petugas, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mendongeng yang berjudul Aku Anak Milenial. Tik-tik, waktu berdetak, bergerak perlahan, pasti teratur dan rapi, tak melewati satu sama lain. Senada embusan angin yang bergerak menghembus sudut malam, berbisik, mentari datang, sebagian terjaga, bersenandung dengan Tuhan pencipta alam. Dedaunan bergoyang, hewan malam mulai terlelap. Kicau burung menghias cakrawala, langit hitam bergeser perlahan. Elok garis kuning kemerahan, guratan keindahan, lukisan Sang Agung. Panggilannya berlalu, menyadarkan mereka akan Sang Pencipta. Semburut cahaya merayapi penjuru langit biru muda. Dia memasukkan siang ke malam, malam ke siang. Lantunan ayatnya bersahutan. Nyaring atau tidak, malaikat senang mendengarnya. Subuh bernafas, cahaya hangat menghipnotis manusia untuk bangkit. Saluran air dinyalakan kencang, bak penuh terisi air. Deru ketel berteriak, teko siap diisi. Pedagang mengisi sudut pasar, bersentuhan menawarkan dagangan. Asap dapur mengepul, sarapan tersedia sembari terberes peralatan sekolah atau rangkaian data tugas karyawan, setumpuk tugas presentasi dosen tercinta untuk para mahasiswa. Penjaga koran beroperasi, mengirim berita, informasi terkini, penting, mendidik, atau sekedar honor penghibur hati.
Begitu pula lelaki itu di kursi putar kebanggaannya yang berada di lantai 24 gedung kantornya. Gedung pencakar langit, bukan gedung biasa, dengan ragam bilik di sana. Anggap saja seperti Grand Mall. Tak dipungkiri, sepasang sandal bisa seharga seekor kambing kurban. Macam fasilitas fashion, official, dan marketing. Terbilang kantor ini pusat dari segalanya. Meski harga setinggi langit ketujuh, tak sedikit yang mengadu hidup atau sekedar mencuci mata. Lelaki muda itu terduduk di atas kursi putar kebanggaannya dengan jas perlan dasi berkelas melingkar di leher, menunjukkan kualitas materi intan dan berlian melingkar, menunjukkan elitnya jenis manusia satu ini. Tak hanya fisik membuat kaum hawa melirik, bahkan tertarik. Ragam prestasi tampak di mata orang, sikap tegas, luas pergaulan, senyum menawan. Siapa tak tertarik dengan spesies sepertinya? Belum lagi nilai plus darinya, wajah tampan dan menarik. Guratan kedewasaan terlukis di sana. Tak terhitung banyak mitra kerja ingin mendidiknya, calon kepala keluarga atau bahkan menantu idaman. Ia akan berurusan dengan dunia, tak lagi sembarang instansi, maka sekretaris pribadinya harus berpakaian formal, tidak sembarang berbuka fisik seperti biasa. Apalah kata dunia menemukan sekretaris berbusana seperti itu. Bahkan diprediksi ia tak akan lagi bermain dengan wanita berdarah Jepang Indo itu. Bukan lantaran ia mulai serius jenjang internasional, namun baginya Naomi hanyalah satu dari sekian debu wanita muda dan cantik. Perhitungannya seketika karir melejit, terhampar wanita tak kalah cantik dibanding Naomi. Singkatnya, habis manis sepah dibuang. Dirahnya sebuah remote, keluarlah sebuah layar lebar di atas kepalanya. Ia tekan beberapa tombol, timbul diagram bak harta karun, beberapa persentase dari segala bilik di kantor. Atas namanya menduduki peringkat tertinggi, ranting tertinggi di mata publik. Senyum lebar terulas, tak urung kebanggaan di sandangnya. Bunyi ting terdengar, tampak seorang berbisik. Pesan suara masuk dengan cepat. Mia, aktris muda internasional terjerat perdagangan obat terlarang. Bahkan ada video menayangkan serah terima dengan para bandar. Tapi, ini Indonesia, mudah memanipulasi. Bagaimana? Kuputar otak sekali, dua kali selesai. Sekali lagi bunyi denting terdengar. Tanpa menoleh, mesin itu berbicara. Alat itu berdenting lagi sembari mengeluarkan beberapa lembar kertas bercap simbol CV-nya. 1-2 kali alat itu berdenting dengan suara berbeda, macam laporan berbeda pula, tetapi berbuah senyum lebar dan bangga. Bagaimana tidak? Apakah arti kesibukan dengan satu kali putar kepala berbuah jutaan nikmat? Tanpa disadari kopi dan ia terbangun. Joko, tangi le wis awan, ijek turu saben sore kaya ngene cah gerang. Ayo pakani pitikmu dhisik, rapakane ra entuk madang. Endang. Lelaki muda bersetelan kaos oblong bercelana pendek lusuh selutut terbangun dari mimpinya. Bangun terduduk seakan kilatan petir baru saja menyambar di telinganya. Apa gerangan tubuhnya basah tersiram air. Ember yang dibawa seorang wanita paruh baya yang tak lain ibunya sendiri. Lele wes awan lilir bae kerjane opo sing mbok impekne? Rewang wae rong pener ndang ewangi bapakmu. Lelaki itu mengerjapkan mata sekali dua kali, mengacak rambutnya, memukul kedua pipinya. Di mana tadi? Mana baju kebanggaanku? Di mana singgasana putraku? Di mana Naomiku? Mana ada presentase yang menggiurkan itu? Mana gedung bertingkat itu? Di mana? Sesaat masuk seorang lelaki tua berperuh keringat. Bapak, lele, senengane lo ngimping niler kok untung rugi. Wis wayahmu nek kowe re wong tenanan ndang raup-raup penyang sawah ngewangi lek dul. Hening seakan oksigen lenyap sesaat. 1-2 lantas ia hempaskan dirinya lagi di atas dipan satu-satunya di rumah berdinding rotan itu. Lele lah kok balik mapan maneh. Cah gerang, gaweane ratu rubai. Tangi-tangi. Selagi bapaknya membangunkan anak sulungnya sendiri, lelaki muda itu menggeretuk dalam hati, berkicau dalam ceracunya.
Ternyata itu cuma mimpi, ternyata itu cuma hayalan, ternyata itu cuma lele nek duwe angan yo aja diangen-angen wae, dilakokne panggih hatine. Sing bapak menggeleng melihat anak minialnya tersungkur dalam ceracaunya. Jadi semua itu hanya mimpi. Terima kasih. Baiklah, acara inti sudah tersampaikan semua. Untuk menutup acara hari ini, saya persilahkan kepada Saudara Liza Cahya Putri untuk membacakan doa penutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hadirin yang berbahagia, marilah kita berdoa dengan khusyuk menurut agama masing-masing. Dan izinkan saya untuk memandunya sesuai dengan tuntunan agama Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal musallin wa ala alaihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, tiada kata dan rasa yang pantas kami hantarkan kepadamu di pagi hari ini selain syukur kami kepadamu atas segala nikmat dan hidayah yang sudah Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga kami bisa hadir bersama untuk mengikuti rangkaian acara generasi milenial ini. Untuk itu ya Allah, ya Rahman, ya Karim, jadikanlah acara kami ini sebagai acara yang Engkau ridhoi, yang membawa barokah, rahmat, taufik, dan hidayah-Mu buat kami semua. Ya Allah yang Maha Mengetahui, ilmu-Mu begitu luas dan tak terbatas. Oleh karena itu, anugerahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat sebagai bekal kami dan menjalani kehidupan menuju kebahagiaan di dunia dan akhirat. Serta berilah kami kekuatan untuk mampu mengamalkan dan menyebarluaskan ilmu yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Limpahkanlah kepada kami yang hadir pada acara hari ini kesehatan, kekuatan, kemudahan, dan keikhlasan, serta kecerdasan dan kearifan dalam mengikuti acara generasi milenial ini. Ya Allah yang Maha Pengasih, satukanlah hati kami, padukanlah langkah kami, apungkan pengetahuan dan segarkan pemahaman kami, agar kami dapat memetik hikmah yang terkandung di dalamnya. Jadikanlah kegiatan ini sebagai amal ibadah dan dengan baik dan sukses. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, Engkau Maha Mengetahui terhadap kelemahan-kelemahan kami, terhadap kekurangan-kekurangan kami. Maka dari itu, kepadamulah kami menyembah, kepadamulah kami memohon ampunan dan pertolongan, serta hanya kepadamu kami melakukan pengabdian. Ya Allah, kabulkanlah doa dan permohonan kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka anta tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil ihza amma yasifun wa salamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Acara hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Saya sebagai pembawa acara beserta wakil dari seluruh panitia penyelenggara sosialisasi ini mengucapkan mohon maaf apabila ada kurangnya dalam acara hari ini. Kita hanya manusia biasa, manusia yang tak luput dari kesalahan. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas kehadiran saudara semua di acara sosialisasi ini. Cukup sekian
Dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Real love, shawty G'd up. Got me bugging, I don't think that I